Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTT Harana Dewa. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terus turun ke lapisan dunia berikutnya hingga mencapai lapisan ke-8, tempat yang dipenuhi monster dan energi iblis. Setelah menghancurkan 3 penjaga raksasa tingkat roh primordial, Xiaoyan memasuki pusaran menuju lapisan lebih dalam untuk mencari api 9 kegelapan Xuanming. Sementara itu di sekte pil 9 putaran, terungkap bahwa informasi yang diberikan kepada Xiaoyan sebenarnya merupakan bagian dari rencana Huacan. Sehingga perjalanan Xiaoyan menuju tempat berbahaya itu tampaknya sudah diperhitungkan sebelumnya. Jika ada seseorang yang memasuki jurang Xuanming, sangat sedikit orang yang mampu keluar dari tempat itu hidup-hidup. Setelah mengatakan hal itu, Tiangu hanya menggeleng pelan. King Teng tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memberi hormat dengan mengepalkan tangan, lalu mundur meninggalkan aula utama. Dia tidak tinggal di sekte pil 9 putaran. Sebaliknya dia segera membawa para manusia pohonnya dan berangkat. Ketika tiba di simbol kenaikan, barulah dia mengetahui bahwa Xiaoyan sudah lebih dahulu pergi. Lagi pula tidak semua orang bisa melewati tempat itu, kecuali mereka mendapat izin dari Huacan. Namun sebagai wakil pemimpin sekte pil 9 putaran, King Teng memiliki wewenang tersebut. Tak lama kemudian dia membawa pasukannya menuju dunia berikutnya. Pada saat ini, saat Xiaoyan melangkah ke dunia ke-9, seketika hawa dingin yang menusuk tulang menyerbu tubuhnya. Seperti miliaran jarum es yang menembus sampai ke sumsum tulang. Sejauh mata memandang, tanah tertutup oleh es hitam Xuanming yang berkilau seperti batu giok hitam. Langit tampak rendah dan suram, cahaya seakan membeku di udara. Dari dalam lapisan es yang tebal, hanya terlihat cahaya biru keabu-abuan yang redup. Di tempat ini, waktu seakan berhenti. Bahkan udara pun hampir tidak ada. Jika bukan karena tubuh Xiaoyan yang diperkuat oleh kekuatan jiwa dan darah yang mendidih, tubuh manusia biasa sudah lama berubah menjadi patung es. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa sekeliling. Namun tempat ini sangat berbeda dari dunia ke-7 dan ke-8. Di sini terdapat banyak aura kuat yang tersembunyi. Di dalam salah satu bongkahan es di hadapannya, terlihat bayangan hitam raksasa. Ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata itu adalah seekor monster buas dengan taring bergerigi yang menakutkan. Makhluk itu tampak begitu hidup, seolah-olah bukan dibekukan oleh es, melainkan dihentikan oleh waktu itu sendiri. Sungguh kekuatan hukum yang mengerikan. Bagi kekuatan api, tempat ini bisa disebut tanah terlarang. Api biasa tidak mungkin mampu bertahan di sini. Xiaoyan memperlambat langkahnya dan terus mengamati dunia es raksasa itu. Di dalam bongkahan es raksasa, tidak hanya ada monster, ada juga manusia, makhluk, bahkan kota-kota utuh yang terperangkap di dalamnya. Beberapa sosok bahkan terlihat sedang berjalan, namun semuanya membeku di satu momen waktu. Tak lama kemudian, Xiaoyan mengaktifkan kekuatan petir ekstrim dan mulai bergerak dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menggunakan jiwa gerak void untuk menjelajahi dunia es tersebut. Akhirnya di kejauhan muncul sesuatu yang luar biasa. Sebuah dinding es raksasa yang membentang dari langit hingga bumi. Tinggi tak terlihat ujungnya, lebarnya tak terlihat batasnya. Seolah-olah itu adalah pedang raksasa, milik dewa yang membelah dunia. Di dekat dinding es itu berkumpul belasan kultivator kuat. Mereka berdiri di area yang tampaknya merupakan bagian paling rapuh dari dinding tersebut. Xiaoyan pun mendekat. Setiap orang dilindungi oleh api pelindung dengan warna yang berbeda-beda. Salah satu dari mereka bahkan memancarkan aura api asal. Es Xuanming yang telah terbentuk selama puluhan ribu tahun itu mengandung hukum dingin ekstrim. Bahkan jika seseorang berhasil masuk ke dalamnya, besar kemungkinan mereka akan berakhir seperti sosok-sosok yang terjebak di es itu, menjadi patung es abadi. Di dalam dinding es itu terdapat banyak gua es. Konon di dalamnya tersembunyi berbagai artefak dan harta besar. Pada saat ini seseorang mengusulkan, bagaimana kalau kita bekerja sama? Hanya dengan bersatu kita mungkin bisa menembusnya. Namun setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang justru terdiam. Tak ada yang mau bekerja sama. Di tempat seperti ini tidak ada yang bisa dipercaya. Resikonya terlalu besar. Selain itu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang benar-benar cukup kuat untuk memimpin. Yang terkuat hanyalah seorang kultivator dewa abadi tingkat ketiga yang memiliki api asal. Dia berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berbicara sepatah kata pun, seolah-olah menunggu orang lain datang memohon bantuannya. Namun pada akhirnya rencana kerjasama itu gagal begitu saja. Beberapa orang bahkan mulai mundur dan bersiap pergi. Bagaimanapun juga tidak ada yang ingin berubah menjadi patung es yang membeku selamanya di tempat ini. Namun tepat pada saat itu, sebuah aura yang sangat kuat tiba-tiba datang dari kejauhan. Aura itu berubah menjadi seberkas cahaya panjang yang melesat seperti pelangi. Kecepatannya luar biasa, dan yang lebih mengejutkan, cahaya itu tidak berniat berhenti sama sekali. Semua orang langsung terkejut, cepat menjauh. Seseorang akan menabrak dinding es itu. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, boom!
Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Ketika debu es menghilang, di dinding es Wanming raksasa itu muncul lubang besar sepanjang ratusan meter. Melihat pemandangan itu, mata semua kultivator langsung bersinar. Kerjasama, tidak ada lagi yang peduli. Semua orang langsung bergegas masuk melalui lubang itu. Dan orang yang menabrak serta menghancurkan dinding es raksasa itu tidak lain adalah Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan masih terus menghancurkan es di depannya. Dengan kekuatan tubuh, jiwa, api asal dan petir asal, dia memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Meskipun kekuatannya sedikit melemah setelah datang ke dunia Dewa 9 Surga, kekuatan itu tetap sangat mengerikan. Dia terus menembus dinding es tanpa memperhatikan orang-orang yang mengikutinya dari belakang. Kekuatan jiwanya menyapu ke segala arah, mencari petunjuk tentang inti dari jurang es ini. Namun setelah berjalan cukup lama, Xiaoyan mulai mengerning-kening. Sudah setengah batang dupa berlalu, namun dia belum mencapai ujung dinding es. Tak lama kemudian, dia menyadari sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Di depannya muncul sebuah lorong es. Dan yang lebih mengejutkan, lorong itu memiliki sisa aura miliknya sendiri. Seolah-olah dia telah kembali ke tempat yang sama. Bagaimana mungkin? Aku jelas terus bergerak maju. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar seperti gelombang besar, mencari inti dari jurang es ini. Informasi yang diberikan King Teng dalam giok informasi juga hanya sampai di sini. Sisanya ia harus mencari sendiri. Sementara itu hawa dingin yang menusuk terus menyerang tubuhnya. Dingin itu bukan hanya mampu membekukan tubuh, bahkan seolah bisa membekukan jiwa. Api pelindung terus menyala di sekeliling tubuh Xiaoyan. Untuk saat ini dia masih bisa bertahan. Namun tiba-tiba, lapisan es di belakangnya mulai menutup dengan cepat, seperti pasukan tak terlihat yang mengejarnya dan memaksanya untuk terus maju. Xiaoyan mempercepat langkahnya, namun saat dia menembus lapisan es berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan muncul di hadapannya. Belasan kultivator yang sebelumnya berada di luar dinding es, kini terjebak di dalam lapisan es. Ekspresi mereka berbeda-beda, ada yang ketakutan, ada yang putus asa. Namun semuanya membeku dalam satu detik yang sama. Xiaoyan tidak berhenti, karena dia tahu sekali berhenti, nasibnya akan sama seperti mereka. Menjadi spesimen hidup yang membeku selamanya. Berhenti berarti mati. Tanpa ragu Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya ke dalam jiwa gerak Void. Dia mencoba merasakan keanehan ruang itu. Apapun itu, apakah informasi atau hukum ruang misterius, selama sesuatu itu ada, pasti ada celahnya. Dan jika dia menemukan celah itu, maka dia akan memecahkan es ini dan keluar hidup-hidup. Xiaoyan terus memaksa menekan gejolak di dalam hatinya. Kekuatan jiwanya dilepaskan sepenuhnya, mengalir keluar seperti gelombang tak kasat mata dan tanpa sedikit pun ditahan. Seluruh energi itu dituangkan ke dalam jiwa gerak Void. Dia segera menyadari bahwa aturan yang terkandung di tempat ini sama sekali tidak sederhana. Jika ingin memecahkannya, satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan asal yang juga berasal dari hukum langit dan bumi. Kali ini Xiaoyan tidak hanya sekedar merasakan ruang di sekitarnya. Jiwanya berubah seperti tentakel tak terlihat, menyentuh dan menelusuri setiap inci struktur dinding es aneh di hadapannya. Aturan dingin yang terkandung di dalamnya memancarkan aura keabadian, terus-menerus mengikis persepsi jiwanya dengan ganas. Semakin dia merasakannya, semakin kuat pula hawa dingin ekstrim itu meresap ke dalam jiwanya, seolah-olah ingin membekukan roh ilahinya sepenuhnya. Namun pada saat jiwa pergerakan Void menyebar, Xiaoyan justru terkejut. Itu bukanlah ilusi, dan juga bukan larangan formasi. Di dalam dinding es itu ternyata terdapat tak terhitung banyaknya para ahli kuat yang terperangkap. Mereka tak mampu melarikan diri. Seiring berjalannya waktu yang tak terhitung lamanya, kebencian dan penyesalan mereka perlahan berkumpul, seolah ingin menarik setiap makhluk yang memasuki tempat ini agar ikut membeku bersama mereka untuk selamanya. Begitu rupanya. Xiaoyan akhirnya mengerti. Kini dia memahami mengapa dinding es ini memiliki efek seperti labirin tanpa akhir. Semua ini disebabkan oleh roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Jika roh kalian telah membeku di sini, maka biarkan aku membantu kalian memperoleh pembebasan sejati. Xiaoyan lalu mengeluarkan bendera racun tulang putih. Meskipun kekuatannya masih jauh di bawah bendera penekan jiwa, namun dengan dorongan kekuatan jiwa dari tingkat alam Void, banyak roh yang langsung tersedot masuk ke dalam bendera tersebut. Dengan bendera di tangannya, Xiaoyan terus melangkah maju sambil mengumpulkan roh-roh yang terperangkap di dalam dinding es. Namun dia tidak memaksakan mereka. Dia justru memberikan sedikit kekuatan kepada roh-roh tersebut. Sebagian besar dari mereka memilih masuk dengan sukarela. Bagaimanapun juga kekuatan bendera racun tulang putih tidak cukup kuat untuk menelan jiwa secara paksa seperti bendera penekan jiwa. Namun bagi roh-roh yang telah terperangkap di sini selama entah berapa lama, tubuh dan jiwa yang tak mampu bergerak sedikit pun adalah sisaan paling menyakitkan. Bahkan jika mereka tahu bahwa masuk ke dalam bendera Xiaoyan berarti kematian, setidaknya mereka masih bisa mati. Lebih baik itu daripada terperangkap selamanya di tempat ini. Pada saat ini satu demi satu roh terbang mendekat. Xiaoyan menerima semuanya, hingga akhirnya dia mulai merasakan
merasakan sesuatu dengan jelas. Di dalam kegelapan seolah muncul sebuah jalan. Itulah arah keluar dari dinding es. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan langsung bergerak dengan kecepatan penuh dan menabrak dinding es di depannya. Dengan tubuh fisiknya yang kuat dan kekuatan asal api yang mengalir di dalamnya, dinding es itu ternyata tidak mampu menghentikannya. Api dan petir yang dimiliki oleh tubuh klonnya adalah percikan asal yang ditinggalkan oleh tubuh aslinya sebelum pergi. Cukup untuk digunakan sementara waktu, namun sebagian besar kekuatan yang dia gunakan tetap berasal dari tubuh fisiknya sendiri. Ledakan demi ledakan menggema. Sebelum meninggalkan tempat itu, Xiaoyan juga menemukan belasan orang yang sebelumnya ikut masuk ke dalam dinding es bersamanya. Dia menghancurkan lapisan es yang membungkus mereka. "Ikuti aku," suara Xiaoyan bergema. Belasan sosok yang tiba-tiba diselamatkan itu langsung mengikuti di belakangnya tanpa berani ragu sedikit pun. Lorong yang barusan mereka tembus dalam sekejap kembali membeku sepenuhnya. Ledakan keras terus terdengar dari dalam dinding es. Kemudian, dinding es di depan Xiaoyan tiba-tiba pecah. Sebuah celah memancarkan cahaya biru dingin muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung menerobos keluar. Belasan orang di belakangnya juga segera menyusul. Lingkungan di sekitar mereka tiba-tiba menjadi kosong. Ketika Xiaoyan menoleh ke belakang, lubang yang baru saja mereka tembus tadi telah lenyap seketika. Seolah-olah dinding es itu tidak pernah pecah sama sekali. "Terima kasih atas penyelamatanmu yang mulia." "Terima kasih Dewa Senior." Belasan orang itu segera memberi hormat dengan penuh rasa syukur. Namun Xiaoyan tidak menanggapi mereka. Tatapannya justru kembali tertuju pada dinding es di belakangnya. Dan pada saat itu pupil matanya tiba-tiba menyusut. Orang-orang lainnya juga ikut menoleh. Dan apa yang mereka lihat benar-benar membuat jiwa mereka gemetar. Dinding es di belakang mereka kini tidak lagi tampak samar. Yang terlihat adalah pemandangan utuh dari dinding es Wanming. Sebuah dinding raksasa yang menjulang dari langit hingga bumi, seolah membelah dunia menjadi dua. Sejauh mata memandang, dinding es setinggi miliaran sedang itu dipenuhi oleh sosok-sosok yang membeku. Tak terhitung jumlahnya, lapisan demi lapisan. Ada manusia dengan berbagai bentuk, wajah mereka membeku di saat-saat terakhir. Sebagian besar memperlihatkan ekspresi ketakutan, keputusasaan, atau kebingungan. Ada pula binatang buas purba yang mengerikan, dengan taring terbuka dan cakar yang siap menerkam. Semuanya tampak hidup, namun membeku selamanya. Mereka seperti serangga yang terperangkap di dalam batu amber. Waktu seolah berhenti tepat pada saat mereka mencoba melintasi tempat ini, atau ketika mereka terseret ke dalam dinding es tersebut. Pada saat ini, cahaya redup dari kedalaman es perlahan menerangi ribuan momen keputusasaan itu, membentuk sebuah pemandangan yang megah namun juga mengerikan, yaitu sebuah lukisan kematian seluruh makhluk hidup. Jika suatu hari dinding es ini mencair, kekacauan besar pasti akan terjadi. Bahkan Xiaoyan bisa merasakan aura para ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sebagian besar dari mereka gagal melawan hukum dingin ekstrim atau sekedar bernasib buruk. Di saat yang sama, tiba-tiba kabut putih dingin menyerang dari sekeliling. Xiaoyan segera menghindar dan menyatukan klon rohnya. Dengan kekuatan darah dan energi tubuh, dia menahan hukum dingin ekstrim itu. Dinding es Wanming ini bukan hanya sebuah penghalang, lebih tepatnya sebuah makam kuno raksasa yang menyegel tak terhitung banyaknya para ahli kuat. Dan tempat mereka berada sekarang adalah lokasi yang tercatat dalam informasi yang diberikan King Teng. Tempat itu bernama Jurang Es Wanming. Hawa dingin di sini bahkan lebih dari 10 kali lebih pekat dibandingkan di luar. Setiap inci ruang terasa seperti racun dingin cair yang membeku. Jika Xiaoyan tidak memiliki tubuh roh tingkat kuno, mustahil baginya bertahan di tempat ini. Namun keadaan belasan orang yang ia selamatkan tidak seberuntung itu. Lapisan es mulai menutupi tubuh mereka. Bahkan api yang mereka miliki pun sulit melawan hawa dingin tersebut. Bahkan bagi Xiaoyan sendiri, dia juga mulai merasakan pengaruhnya. Darah yang sebelumnya mengalir seperti air mendidih di dalam tubuhnya perlahan mulai melambat. Jurang es itu sangat luas. Ketika melihat ke bawah, yang terlihat hanyalah kegelapan dalam yang menelan semua cahaya. Xiaoyan pun bergerak perlahan turun menjelajah dengan sangat hati-hati. Belasan orang itu sempat ingin mengikutinya. Namun dalam sekejap, sosok Xiaoyan telah menghilang dari pandangan mereka. Namun Xiaoyan menyelamatkan mereka bukan karena kelalaian. Di tempat yang belum diketahui seperti ini, jika terjadi sesuatu, setidaknya mereka bisa menjadi pengamat situasi. Ketika kekuatan jiwanya kembali menyebar, Xiaoyan samar-samar merasakan sesuatu. Sebuah jejak aura asal api yang datang dari kedalaman jurang. Namun tepat ketika dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk merasakan aura api itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Tanpa peringatan, kau akhirnya datang. Suara itu terdengar jernih, lembut, seperti suara seorang gadis kecil berusia kurang dari 10 tahun. Namun di balik suara itu tidak ada sedikit pun kepolosan. Yang ada hanyalah dingin yang menembus tulang, seolah dipenuhi es abadi yang telah ada selama jutaan tahun. Kosong, gelap, seperti suara yang datang dari neraka terdalam, dipenuhi kebencian dan juga harapan yang mengerikan. Yang lebih menakutkan lagi, bersamaan dengan suara itu, Xiaoyan merasakan seseorang menepuk bahunya dengan ringan.
Hawa dingin langsung menyebar dari titik itu. Dalam sekejap lengan Xiaoyan tertutup lapisan es. Dia segera berbalik, namun tidak ada siapapun di sana. Kekuatan jiwanya langsung menyapu seluruh area, tetapi tetap tidak menemukan jejak aura apapun. Seluruh lengannya telah membeku. Tanpa ragu, Xiaoyan menghancurkan lengannya sendiri dengan satu getaran kekuatan. Racun dingin itu pun menghilang. Lengan baru perlahan tumbuh kembali. Lalu suara itu terdengar lagi. Aku sudah menunggumu sangat lama. Suara dingin itu bergema di kegelapan, seperti butiran es yang jatuh dan bergulir di atas piring Gio. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.